Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat karunia serta rahmat yang diberikan kepada kita selama ini, terutama kita bisa menyambut bulan Ramadan yang diberkahi ini. Bahkan kita sudah menjalani ibadah puasa 10 hari. Semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dan amalan-amalan saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu mendulang faedah daripada surah Al-Kautsar. Semoga kita bisa mengambil faedah, manfaat, pelajaran daripada surah Al-Kautsar ini. Surah Al-Kautsar ini surah yang terpendek di dalam Al-Quran, terletak dalam juz 30, yaitu juz Amma. Sebagaimana juga surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya, itu juga terdiri dari 3 ayat. Begitu juga surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, juga terdiri dari 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Hadirin sekalian, terkadang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan dhamir jamak, nahnu, kami. Bukan berarti di sini Allah itu banyak, Allah itu esa. Qul wallahu ahad. Ya, sebagaimana Allah tadi berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, pakai dhamir jamak. Sebagaimana Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam apa? Lailatul Qadar. Allah juga berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya pula. Kata para ahli tafsir, jika Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan dhamir jamak, berarti Allah ingin memberikan informasi kepada kita tentang af'aluhu, yaitu perbuatan-perbuatannya
yang begitu agung dan mulia yang tidak mungkin dilakukan oleh hambanya. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Allah memakai dhamir jamak kami lil azamah, untuk mengagungkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang Allah menyebut dirinya dengan dhamir tunggal, ana, innani ana, sesungguhnya aku. Ya, kalau Allah menyebut dirinya seperti ini bentuk tunggal, berarti Allah ingin menerangkan tentang zatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Thaha, berdialog dengan Nabi Musa, menyapa Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Ikhla'na 'alaika ya Musa. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Bukit Tursina, di lembah yang diberkahi namanya Tuah. Lepaskan sandalmu ini ya Musa, innaka bil wadil muqaddasi Tuah. Ya, disitulah Allah menyapa Nabi Musa alaihissalam, ya Musa innani ana Allah, wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, disebutkan apa itu, siapa Allah? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali aku. Fa'budni wa aqimus salata li dzikri, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku ya Musa, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya. Ya, dan bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah mengatakan, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Ma huwa al-kautsar? Apa itu al-kautsar? Di sini para ahli tafsir berbeda pendapat, tapi satu sama lain saling menguatkan sehingga menjadi suatu definisi yang yang menyatukan satu sama lain, menggabungkan satu sama lain. Al-kautsar al-khair katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kebaikan yang banyak. Al-khair katsir, apa itu kebaikan yang banyak? Para ulama berbeda pendapat al-kautsar ini. Sebagian mereka mengatakan al-kautsar nahrul fil jannah, sungai di surga. Ada riwayat dari Imam Ahmad, dibawakan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba kepalanya Nabi menundukkan begini. Yani dia menundukkan kepalanya. Beberapa saat setelah itu dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tersenyum?" Maka Rasul mengatakan, "Telah datang kepadaku tadi wahyu yang berbunyi, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Datang kepada Rasul wahyu inilah. Wa ma huwal kautsar? Tahukah kamu apa itu kautsar? Nabi mengatakan, nahrun fil jannah wa adanihi rabbih, sungai di surga yang dimana yang telah janjikan kepadaku dari Tuhanku. Alaihi khair katsir, di dalamnya banyak kebaikan. Di dalam apa? Sungai di surga yang namanya Al-Kautsar, sungai terbesar di surga, milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sungai-sungai di surga, tidak hanya miliknya Nabi. Ada sungai ya khamr, sungai khamr. Orang yang belum minum khamr di dunia jangan khawatir. Nanti Allah akan berikan minuman khamr dari sungai khamr. Bayangkan sungai khamr, lazid, lezat sekali. Ada sungai minal laban, sungai dari susu. Ada sungai dari madu. Ini miliknya Nabi, sungai namanya Al-Kautsar. Nabi mengatakan, ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada apa? Madu. Bejananya, gelas-gelasnya berkiloan, jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Luar biasa sekali. Man yashrab minhu lam yadhma ba'daha abadan.
Barang siapa yang meminum dari air Al-Kautsar ini, telaganya Nabi ini, tidak akan haus selamanya. Ini sifat daripada air di telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluhu syahr wa arduhu syahr. Panjangnya sungai ini perjalanan sebulan. Lebarnya perjalanan sebulan. Ada pendapat lain juga bahwa Al-Kautsar haud, telaga juga, telaga, haud itu telaga di padang mahsyar nanti. Milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Wa kullun nabi haud. Kullun nabi lahu haud. Setiap nabi punya telaga. Dan telaga yang paling besar dan lebar punyanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya akan datang ke telaganya Nabi dan meminum air dari telaga itu. Nabi menyambutnya, menggandengnya dan memberikan air telaga. Manusia susah saat itu. Matahari dekatkan di atas kepala manusia qadra mil, sebatas 1 mil. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ditegur sama Allah, ya Muhammad, anta la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu apa yang terjadi sesudah kamu. Kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Haula baddalu dinak. Mereka itu merubah agamamu, merubah agama Islam, mengurangi, menambah. Bayangkan. Maka Nabi marah, suhkan, celaka kalian. Suhkan liman baddala din Allah. Celakalah bagi orang yang merubah agama Allah. Diusir orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menikmati air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, bagaimana caranya? Mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merubah-rubah agama, jangan menambah, mengurangi, alias berbuat bid'ah. Orang berbuat bid'ah tidak mungkin bisa meminum air telaganya Nabi. Dia akan kehausan, azab. Hadirin sekalian, 50 ribu tahun di padang mahsyar, manusia bingung. Pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bingung. Nabi Muhammad menyambut mereka, umatnya selalu datang ke telaga Al-Kautsar. Jadi Allah berikan sesuatu yang hebat, besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar, sebagian mereka mengatakan Al-Quran. Al-Quran petunjuk hidup bagi manusia. Al-Quran penting sekali. Hadirin sekalian, seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, meledak gunung, enggak mampu. Ya, berupa syariat, hukum-hukum Al-Quran wa sunnah. Law anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar itu, langit makhluk Allah, bumi makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, matahari begitu juga, langit dan bumi, gunung, lautan, matahari, bintang, diberikan Al-Quran, mereka menolak, merasa berat, mereka tidak mampu menjalankan. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard fa'abayna an yahmilnaha. Yani inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya kami tawarkan kepada bumi, langit, gunung amanah ini, fa'abayna an yahmilnaha. Mereka enggan untuk menerimanya. Wa asfaqna minha, merasa berat mereka. Wa hamalaha al-insan, kemudian amanah ini diambil oleh siapa? Manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Kalau dia tidak bisa memegang amanah dengan baik, dianggap zalim dan bodoh. Kecuali orang yang belajar Al-Quran, mengamalkannya. Hadirin sekalian, yakni Al-Kautsar Al-Quran.
Ada juga sebagian ulama mengatakan al-kautsar al-hikmah. Orang yang diberikan hikmah, dia tahu kenapa dia diciptakan di muka bumi. Dia tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana meniti jalan menuju surga. Dia bisa menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena Allah SWT berfirman, "Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan apa? Kebaikan yang banyak. Al-hikmah. Ada juga yang menafsirkan al-kautsar ashabuhu, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa sekali. Khairul ummah, khairul qurun. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Allah berikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang besar, melebihi harta benda. Hadirin sekalian, itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tayna, kami berikan kepadamu ya Muhammad, berarti ini bukan pemberian biasa. Paham ya? Kalau seorang raja memberikan kepada kamu, kira-kira apa yang diberikan? Hadiah begitu. Pulpen, sapu lidi, lah, minimal rumah, sayyara, mobil, fulus, banyak. Raja minimal sepeda. Seperti Bapak Jokowi bagi-bagi apa? Sepeda. Ya, ini minimal. Ya, masih mending sepeda. Ya, terkadang mobil, terkadang apa? Rumah. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau memberi sesuatu? Melebihi daripada dunia. Dunia enggak ada artinya. Uang, rumah, mobil, tanah, tidak ada artinya. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Mata'un qalil. Ini semuanya dunia, mata qalil, sedikit. Hadirin sekalian, walaupun menurut orang banyak, orang punya uang Masya Allah, padahal sebetulnya sedikit itu. Pemberian Allah sedikit, nilainya sedikit. Kenapa? Karena harta itu Allah berikan tidak hanya kepada orang beriman. Harta diberikan kepada orang non-muslim yang tidak beriman, dapat harta, bahkan hartanya lebih banyak daripada kita. Orang kafir hartanya lebih banyak daripada kita. Itu menunjukkan gak ada artinya di sisi Allah harta itu, kecuali harta yang apa? Yang digunakan dengan jalan yang baik, disedekahkan, sedekah jariyah, itu bermanfaat. Allah memberikan harta tidak hanya kepada orang beriman, tapi kepada orang kafir juga. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, "Lau kana dunya ta'dilu 'inda Allah janaha al-ba'udah, ma saka kafiran qad min surbatil ma'." Seandainya dunia ini, harta benda ini di sisi Allah lebih mulia kedudukannya daripada apa? Satu sayap seekor lalat, maka Allah tidak akan memberikan minuman seteguk air pun kepada orang kafir. Kenapa? Hadirin sekalian, orang kafir ya dikasih kesehatan, dikasih rezeki, kekayaan, tidak mau beriman, tidak mau sholat, kurang ajar nak? Kan begitu. Mereka masih hidup bahagia, banyak harta, padahal tidak beriman kepada Allah. Memang dibiarkan sama Allah, gak langsung dihukum. Karena apa? Karena bagi Allah harta gak ada artinya. Pemberian Allah paling sedikit harta itu. Jangan salah kita ini, pemberian yang paling banyak itu ilmu. Anda semangat beribadah lebih baik daripada harta dan seisinya. Anda bisa ke masjid, Anda puasa, ya Allah akan berikan kepada Anda surga. Tidak bisa dibandingkan dunia dengan surga, tidak ada artinya. Hadirin sekalian, bahkan tempat senjata mujahid di surga, tempatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Jadi kalau kita diberikan harta sedikit banyak kurang lebih, ya jangan sombong dan juga jangan putus asa. Pemberian Allah itu bukan harta yang besar. Pemberian Allah di dunia ini untuk kita iman, hadirin sekalian. Kalau iman tidak diberikan kepada Allah semua orang, semua hamba-hambanya lah, kecuali orang yang dicintainya. Paham ya? Kecuali orang yang dicintainya, diberikan iman, bisa memahami sunnah, memahami agama ini. Rasul kenapa diberikan begitu banyak? Ya, bukan uang. Rasul uang pada masalah. Rasul uang itu dibagi-bagikan. Rasul dapat khumus.
Ya, dapat 1/5 dari ghanimah, rampasan perang. Tapi gak sampai rumah habis itu, dibagi-bagikan. Bahkan pemberiannya kepada orang lain lebih besar daripada kepada keluarganya sendiri. Istri-istrinya menginginkan sesuatu banyak harta benda, tapi tidak dapat. Bahkan setiap harinya mereka melalui dengan kelaparan. Makan hanya tamar wal ma'. Apa itu tamar? Kurma dan air, bas, aswadain. Mana harta Rasul? Dibagi-bagikan. Hadirin sekalian, itulah Rasulullah SAW disuruh zuhud. Harta gak ada artinya. Jangan kita ini terpukau dengan harta, walaupun harta penting bagi kita. Harta yang bagus, harta yang Anda sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diambil dengan cara yang halal. Itulah harta yang diridhai oleh Allah. Tapi bukan itu pemberian yang paling besar. Pemberian yang besar itu Anda dapat ibadah kepada Allah di dunia ini dengan baik. Anda dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di akhirat, diampuni dosa Anda, masuk surga, pemberian yang luar biasa. Begitulah Nabi diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar. Kami berikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Banyak sekali. Ya, di surga tidak hanya al-Kautsar, syafaat. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan daripada seluruh manusia. Nabi orang yang paling tahu di antara manusia kenapa orang itu masuk dunia, kenapa diciptakan, apa yang harus dilakukan ketika di dunia. Nabi orang yang paling tahu tentang masalah ini. Orang yang paling dalam ilmunya. Ya, makanya kalau dia ibadah khusyuk, kalau dia baca Quran nangis, itu Nabi. Maka Allah berikan kebaikan yang banyak. Tidak hanya harta. Harta tidak ada artinya bagi Nabi. Dibagi-bagikan. Gak sampai beberapa saat dibagi-bagikan. Ya. Pemberian Allah itu ada yang lebih besar daripada harta. Hadirin sekalian, kalau orang sekarang harta buat tujuan hidupnya. Kalau gak ngomong harta, gak ngomong dagang, males. Apalagi ngomong agama. Aduh, ngomong agama lemes dia. Orang yang lama iman. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Rasulullah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu disuruh bersyukur dengan salat. Dirikanlah salat ya Muhammad untuk Tuhanmu. Kalau salat ikhlas, jangan riya. Ya, dan semua ibadah lillah, untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Menyembelih binatang itu ibadah untuk Allah, bukan diberikan sesajen untuk penjaga lautan dan sebagainya. Lillah, istighasa lillah, doa lillah. Jangan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika. Kalau kamu ibadah salat untuk Tuhanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, maka Nabi salat, kalau salat dia bergetar itu dadanya, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau salat sendiri. Hudzaifah pernah salat bersama Rasul habis sisa salat malam di belakang Nabi, mencoba ingin mengikuti Nabi. Nabi membaca Al-Fatihah, habis itu membaca Al-Baqarah sampai hatam. Dipikir Hudzaifah habis Al-Baqarah mau ruku, ternyata enggak ruku, terus Ali Imran. Bayangkan, Ali Imran sampai hatam. Hudzaifah menyangka habis Ali Imran ruku, ternyata enggak. Terus An-Nisa. Bayangkan, An-Nisa. Setelah itu Rasul ruku hampir sama dengan berdirinya. Sujud hampir sama dengan rukuknya. Rakaat kedua hampir sama dengan rakaat pertama. Selesai hampir mau subuh. Bayangkan. Kenapa Rasul melakukan ini? Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sehat, syukurlah dengan salat, dengan ibadah. Di samping kewajiban, harus ini sebagai syukur kita kepada Allah karena kita sehat. Puasalah kalau kamu sehat. Jalankan kewajiban ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena solat ini disebutkan oleh Allah, solat dan berkorban, dua ibadah ini ibadah besar. Solat mencakup banyak ibadah di dalamnya. Zikir, baca Quran, takbir, ruku, ibadah, sujud, ibadah. Di dalam solat banyak sekali apa? Macam-macam apa? Ibadah. Tadarru', khusyuk, ibadah. Di dalam solat ada semuanya, hadirin sekalian. Maka disebutkan di sini oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Wanhar itu berkorban. Wanhar itu menyembelih onta. Ya, kenapa dipilih menyembelih onta? Karena onta yang paling banyak dagingnya, yang paling mahal. Ya Muhammad, kalau kamu punya harta, sembelihlah korban. Berkorbanlah, bersedekahlah, berinfaklah, keluarkan zakatnya. Kalau kamu punya harta, kelebihan harta, jangan bakhil. Syukran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paham agama, hadirin sekalian. Maka Nabi bersyukur. Di akhir usianya dia banyak harta Nabi. Kaya. Apa yang dilakukan? Dia haji membawa 100 ekor onta miliknya untuk disembelih di Yaumun Nahar, di hari Idul Adha di Mina. Biasanya Nabi itu menyembelih kurban 2 ekor sapi. 2 ekor kambing maksudnya. Tapi ketika itu dia membawa berapa? 100 ekor onta. Berapa harga 1 ekor onta? Mahal. Mungkin sekarang 50-70 juta. Mahal, hadirin sekalian. Tidak hanya 1, 2, 3 ekor, 100 ekor onta. Fashalli li rabbika wanhar. Syukran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Nabi sendiri menyembelihnya di Mina. Ya, disembelih sendiri pada hitungan 63 ekor. Nabi berhenti dan memberikan kepada Ali sisanya. Karena Nabi merasa itulah mungkin batas usianya dia, 63 tahun. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian, disuruh menyembelih. Dan menyembelih termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur. Kita begitu juga bersyukur. Kalau kita punya harta, beri kepada tetangga, kepada teman, kasih makanan buka kepada orang yang berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakhil. Ya. Sebagaimana ada seorang sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari. Ketika turun ayat wama lan tu'minu hatta lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, albir. Ibnu Abbas mengatakan albir al-jannah. Kamu tidak mendapatkan surga sampai kamu menginfakkan apa yang kamu sukai dari harta yang kamu sukai. Abu Talha Al-Ansari adalah seorang sahabat yang kaya di Madinah. Termasuk di antara kekayaan yang paling dia cintai Birha. Birha itu kebun besar menghadap Masjid Nabi. Hadirin sekalian. Dan Nabi sering masuk kebun itu, minum sumur, ya, air dari sumur kebun itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Abu Talha. Ketika turun ayat ini, datang Abu Talha menemui Nabi, "Ya Rasulullah, qad nazalat ilaika hadhil ayah." Telah turun kepadamu ayat ini, "Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Birha ya Rasulullah, ahabbu mali. Yani paling hartaku yang paling aku cintai. Ahabbu ilayya birha. Mulai hari ini aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Abu Talha punya kekayaan, taruh di tangannya, tidak taruh di hatinya. Dia siap untuk disedekahkan. Inilah harta yang paling utama, hadirin sekalian. Maka akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur. Kalau kita punya harta, ya, kita sedekahkan di jalan Allah, itu lebih bagus. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu ya Muhammad, yang mencelah kamu, dialah yang terputus. Abtar ma'nahu aqta atau maktu, terputus. Terputus dari apa? Terputus dari kebaikan. Terputus dari Allah.
terputus dari langit hubungannya. Kalau mati masuk neraka dia. Karena apa? Mencela Nabi, mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi. Terputus, hadirin sekalian. Bukan sembarangan ini. Orang yang mengolok-olok Nabi sama dengan mengolok-olok agama. Membenci Nabi, membenci agama. Hukumannya apa? Hukumnya kufur. Kecuali kalau dia bodoh, enggak tahu diajari. Ya, kalau menghina Nabi hukumannya apa? Hukumannya hukum mati. Hukumannya hukum apa? Mati. Itu sepakat para ulama. Dihukum mati dia ini. Kalau menghina Nabi. Ya. Hukumannya kufur, sepakat para ulama, dan vonisnya itu hukuman mati. Tidak ada perselisihan di antara para ulama menghina Nabi. Orang yang menghina Nabi berarti menghina agama Islam. Dihapus seluruh amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Muhammad itu, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu mereka membenci apa yang Allah turunkan berupa syariat. Membenci, enggak senang. Fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala hapus segala amal mereka. Kebaikan mereka dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu salah satu putra Nabi wafat. Salah satu putra Nabi wafat, meninggal dunia. Hadirin sekalian. Tokoh-tokoh Quraisy musuh Nabi langsung mengatakan Muhammad terputus habis ini. Terputus nasabnya maksudnya. Kata Ibnu Abbas, aqta, terputus nasabnya. Karena yang ada hanya putri-putri Nabi. Putri-putri Muhammad. Kalau menikah dia ambil orang, halas. Nama bapaknya hilang. Ikut suaminya kan. Kalau anak putri itu ikut suaminya. Kalau punya cucu ya disandarkan ke suaminya. Ya ayah perempuan sudah hilang, tidak ada. Muhammad sebentar lagi sudah dilupakan. Tapi dibantah sama Allah, untuk khusus Nabi ini lah. Nabi terus akan diingat oleh umatnya. Bahkan ketika setiap solat kita berdoa salawat dan salam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mencintai Nabi. Hadirin sekalian, orang yang muslimah pasti mencintai Nabi. Ya. Nama Nabi disebut sampai hari kiamat, tidak akan terputus, sedangkan mereka terputus. Abu Lahab mencela Nabi, terputus walaupun dia paman Nabi, Abdul Uzza, dikeluarkan dari ahli bait Nabi karena dia menolak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-As bin Wa'il, Abu Jahal terputus. Ya, tidak boleh mengumpat menghina Nabi, bahkan mengolok-olok tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, berfirman di sini di dalam surah Taubah ayat 6566, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya mereka membicarakan Nabi, mereka mengatakan lah kita hanya main-main, kita hanya bergurau, mengolok-olok biasa. Ya, seperti orang mengadakan apa itu ya yang ramai sekarang TV, acara standing apa itu? Yang lawak-lawak itu. Stand up apa itu. Kadang-kadang dia masalah agama bergurau. Bukan tempatnya untuk bergurau masalah apa agama. Berbahaya sekali. Ya, kamu kira ini guruan? Hanya main-main, guyon-guyon? La. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kepada manusia, pada umatmu, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian bercanda, mengolok-olok? Ya, la ta'tadiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Berbahaya. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu ya Muhammad terputus, habis dia, mati, masuk neraka. Abu Lahab mati, istrinya mati kafir, anak-anaknya mati kafir, karena menghina siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihukum oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Ya, bukan sembarangan hadirin sekalian. Karena Nabi ini suri tauladan yang baik bagi kita ikuti. Enggak mengikuti Nabi, celaka kita, hancur, menyimpang kita ini kalau enggak mengikuti Nabi. Mudah dikuasai oleh syaitan. Kalau kita ingin masuk surga, ikutilah Nabi. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Uraian daripada surah Al-Kautsar kita dapat mendulang faedah pelajaran. Walaupun 3 ayat tapi luar biasa kandungannya hadirin sekalian. Itulah yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.